Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada kesempatan pagi hari ini dan subuh ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat sehat serta iman, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Jami Al-Furqan ini. Kita tahu bahwa tanpa didasari oleh rasa keimanan, mungkin kita akan enggan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Apalagi musim hujan yang cukup dingin ini, mungkin alangkah enaknya kalau kita tidur. Ditambah lagi mungkin tadi malam kita begadang dan bola. Ya. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tanpa rasa keimanan rasanya sangat sulit kita untuk bisa datang ke masjid ini. Selawat serta salam marilah kita senantiasa tujukan dan curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Wahyudi, saya coba sedikit sharing. Ada satu pembelajaran yang menurut saya itu sangat bagus. Kemarin pada saat saya ikut sholat Jumat di daerah tempat saya kerja, satu materi yang disampaikan oleh khotbah adalah menurut saya sangat menyentil atau menggugah rasa penasaran saya, dengan judul "Janganlah kita menjadi budak Ramadan". Menurut saya ini adalah sebuah tema khotbah yang bisa menyentil kepada diri saya terutama, Allahu a'lam, kepada para jemaah. Karena apa? Beliau mengutarakan seperti realitas yang kita temui di masyarakat, bahwasanya pada saat bulan Ramadan masjid-masjid begitu penuh, sholat subuh penuh sampai meluber, sholat isya sampai sholat tarawih begitu penuh meluber. Akan tetapi begitu tidak perlu lama, begitu berawal masjid-masjid kembali kosong. Itu adalah realitas yang kita temui di masyarakat kita. Nah, sebenarnya kita selaku umat Muslim janganlah berperilaku seperti itu. Kalau selama ini di dalam diri kita masih melakukan hal seperti itu, bahwasanya kita adalah hanya menjadi budak di bulan Ramadan, akan tetapi bukan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Nah, untuk itu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya? Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Begitu pentingnya menuntut ilmu.
Begitu luar biasanya fadilah-fadilah kita duduk di dalam majlis ini untuk menuntut ilmu. Betul, kita bisa menonton atau melihat ceramah-ceramah ustaz yang familiar, ceramah-ceramah ustaz yang luar biasa di YouTube. Akan tetapi keberkahan dan fadilah kita untuk menuntut ilmu di dalam satu majlis seperti saat ini itu adalah suatu hal yang berbeda. Mungkin nanti untuk fadilah-fadilah ilmu atau keutamaan-keutamaan mencari ilmu akan diuraikan oleh ustaz-ustaz kita yang lebih familiar dan menjabarkan hal ini. Tetapi ini hanya istilahnya saya juga berbagi apa yang saya dengarkan kemarin pada saat khutbah kemarin. Mungkin itu sedikit motivasi, mungkin bisa bukan dibilang motivasi karena posisi saya sedang mengajak itu, kapabilitas saya juga seperti itu. Mungkin sebelum nanti Ustaz Irwan Mahyudi menyampaikan materinya atau menyampaikan materinya terkait dengan Tadabbur Al-Quran yang pada periode yang sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan mengenai bab atau menjelaskan kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin bisa memotivasi buat diri kita semuanya atau menjabarkan bagaimana sih keutamaan mencari ilmu dan apa tugas kita selaku umat muslim dalam hal menuntut ilmu. Mungkin itu yang sedikit saya pesan kepada Ustaz Irwan Mahyudi. Mungkin sebelum kita melanjutkan materi bisa sedikit memberi motivasi kepada kita semuanya atau menularkan ilmunya kepada diri kita semuanya, bagaimana pentingnya kita selaku umat muslim untuk mencari ilmu. Mungkin tidak perlu berpanjang kala, mari kita sama-sama kita dengarkan uraian atau materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Irwan Mahyudi. Tetapi sebelum sama-sama kita memulai kajian pada subuh kali ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah belajar dan menuntut ilmu. Karena keistiqomahan kita akan dalam menuntut ilmu ini akan membuka jalan bagi kita semua untuk meraih berbagai macam keberkahan hidup. Ya, karena dengan belajar kita tahu mana yang benar,
mana yang salah. Dan bahkan dengan belajar dan menuntut ilmu, Allah angkat derajat kita. Makanya Allah katakan tidak sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu. La yastawi, tidak sama. Alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Bahkan dalam Al-Quran dalam suratul Mujadilah disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Saking pentingnya ilmu ini, dalam agama kita menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib, bukan sunnah, bukan mustahab. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Makanya kalau kita perhatikan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau begitu mengagungkan majelis ilmu. Orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat merupakan orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tertentu. Bahkan sampai saat ini orang-orang yang berilmu merupakan orang-orang yang memiliki posisi, ya. Bahkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan satu orang yang berilmu saja itu lebih mulia, bahkan lebih penting daripada 1000 ahli ibadah, ya. Perumpamaannya bagaikan apa? Matahari dengan bintang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, belajar dan menuntut ilmu merupakan perkara yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita sepelekan. Dan belajar dan menuntut ilmu tidak hanya di kelas, di bangku kuliah, ya. Tapi hadir dalam majelis ilmu ini merupakan keistimewaan tersendiri. Duduk seperti ini Bapak, ini merupakan sunnahnya para sahabat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Karena berbeda antara yang hadir dengan yang tidak hadir. Maka dalam majelis seperti ini bukan hanya kita yang hadir, tapi siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menuntut ilmu, di antara keistimewaannya adalah mereka didoakan oleh siapa? Malaikat Allah. Bukan hanya malaikat Allah saja, bahkan sampai ikan di laut pun juga mendoakan kita, orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Jadi banyak keberkahan yang ada dalam majelis ilmu ini, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita menghimbau diri kita semua agar tetap istiqomah dalam majelis ilmu. Duduknya saja itu sudah berkah, Pak. Duduknya aja itu. Meskipun kadang dia tidur gitu ya, nggak dengerin, nyender doang gitu. Duduknya itu udah berkah. Lebih mulia begitu daripada dia tidak hadir di situ. Saya lupa itu kisahnya ya. Orang yang hadir saja di situ, meskipun dia tertidur, ya, dia mendapatkan keutamaan dan keistimewaan. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang memuliakan ilmu dan mengistimewakan majelis ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan dars kita, pelajaran kita, kajian kita pada kesempatan kali ini masih dalam tema besar kita, yaitu Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, yaitu kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan kita sampai terakhir di nabi siapa, Pak?
sudah macam-macam ya. Di video itu sudah ada materi apa Pak? Terakhir Yusuf. Pak Mustika rutin ngirim saya videonya. Jadi untuk melihat udah sampai materi mana ya lihat di situ saja. Saya juga lupa ya. Baik, murojaah kita, insyaallah kita masuk dalam kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Baik, masyarul muslimin, sebagai pembuka kita baca ya untuk membuat suasana kita ini. Saya khawatir hujan-hujan begini enak. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terbawa suasana. Mudah-mudahan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Baik. Ini ayat di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan potongan kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Saya bertanya kepada Bapak, kalau kita mengingat Nabi Ayyub, mendengar namanya, maka yang pertama kali terbayang dalam diri kita ini Nabi yang seperti apa, Pak? Ayyub, Nabi yang sabar. Tapi pertanyaannya, semua Nabi sabar gak, Bapak? Sabar. Enggak Nabi kalau bukan orang yang penyabar. Tapi kisah Nabi Ayyub ini berkaitan dengan kesabarannya ini begitu luar biasa, fenomenal. Bahkan Allah sendiri yang menyebutkan kami mendapati Ayyub itu orangnya sabar. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa wajadnahu sabira. Inna wajadnahu sabira, kami mendapati Ayyub ini orang yang penyabar. Bukan sampai di situ saja pujian Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu Ayyub, dan dia orang yang banyak amal kebaikan dan cepat kembali kepada Allah. Jadi sepakat Bapak, semua nabi itu adalah orang-orang yang penyabar. Dan orang yang berat ujian dan cobaannya siapa? Nabi. Tidak ada satupun di antara kita ini yang ujiannya itu lebih berat daripada Nabi. Jadi orang yang paling berat ujian dan cobaannya itu Nabi. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujian cobaannya itu adalah
nabi-nabi. Nah, jadi kalau ada yang bilang Bapak di sini, saya orang yang paling menderita, Ustaz. Saya orang yang paling berat ujian dan cobaannya. Enggak ada lagi yang lebih berat ujian cobaannya dari saya. Itu dia berkata tidak benar. Jadi yang paling berat itu adalah nabi. Nah, di antara para nabi ada yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang betul-betul punya keteguhan, punya kekuatan azam yang kuat dalam menghadapi apa Bapak? Ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu. Saya bertanya kepada Bapak, masih ingat ulul azmi tadi? Ada berapa nabi yang biasa sering kita dengar? Sebutkan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Iko udah loncat Isa aja. Ngurut. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Dan umumnya Bapak, para nabi itu diuji dengan apa? Kesulitan dan kepayahan hidup. Diuji dengan apa? Contohnya harta yang sedikit. Diuji dengan intimidasi. Diuji dengan permusuhan dari musuh-musuh dakwah. Kalau kita teringat dengan Nabi Musa, dari kecil sudah diuji. Apa Nabi Musa dari kecil Pak? Sudah dihanyutkan di dalam sungai. Nah, karena ancamannya nggak main-main. Kalau ketahuan sama Fir'aun, dihanyutkan sama ibunya. Kebayang nggak Bapak punya anak kecil, bayi, masukin dalam peti kotak box, kemudian dihanyutkan di sungai. Ada sungai apa di sini yang paling dekat? Bayang coba Pak, masukin anak di situ, masih kecil. Gimana perasaan orang tua? Sedih Pak, hancur hati rasanya. Itu yang dirasakan siapa? Ibunya Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya luar biasa lagi. Ya, ujian dari keluarganya, dari penguasa, bahkan ujian yang paling berat ketika diminta menyembelih putranya. Nah, ini paling berat Pak bagi Nabi Ibrahim. Ujian Nabi Nuh datang dari umatnya, sekian ratus tahun berdakwah yang masuk, yang menerima ajarannya cuma segelintir orang. Bahkan istri dan anaknya termasuk orang-orang yang berseberangan dengan dakwah. Yang enak ujiannya siapa Pak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masukin sumur dulu. Masukin sumur, di penjara. Berat juga ujian Yusuf itu kan. Bapak kan ingatnya bagaimana ketika Yusuf diangkat jadi menteri, ya. Dinikahkan dengan wanita yang cantik. Tapi ujian di belakang itu luar biasa. Mungkin Bapak berandai-andai kalaulah saya menjadi Nabi Sulaiman. Nah, itu. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kedudukan. Dari kecil itu hidupnya di bawah asuhan ayahnya yang juga merupakan seorang penguasa. Diberikan keistimewaan, privilege oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu kita kisahkan Bapak mampu berbicara dengan binatang, mampu mengarahkan angin, apalagi mampu mengendalikan jin dan setan. Kalaulah Bapak punya kemampuan mengendalikan jin, itu Bapak mau ngapain? Coba bayangkan. Berikan kemampuan begitu.
mengendalikan jin dan setan. Nabi Sulaiman bisa meminta Ifrit mendatangkan singgasana Bilqis. Mau disuruh apapun bisa. Mengangkat perbendaharaan kekayaan dari dasar lautan yang paling dalam itu bisa dihadirkan, Pak. Enak gak begitu? Enak gak kira-kira, Pak? Mau nambah lagi istri bisa gak? Sulaiman, Masya Allah. Iya. Satu malam dia bisa menggauli berapa wanita, Pak? Jumlah yang banyak. Bapak jangan pikir itu udah beda syariatnya sudah. Dia bertekad, semua wanita yang digauli ini, aku berkeinginan semuanya hamil dan melahirkan anak laki-laki dan semuanya mujahid fisabilillah. Enak kan? Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Dia melanjutkan kenabian dan kekuasaan ayahnya. Lulus enggak Nabi Sulaiman? Lulus. Bahkan Allah mengatakan apa? Ni'mal abdu innahu awwab. Setiap mendapat nikmat ingatnya Allah. Ya, ketika singgasana Bilqis hadir, apa kata Nabi Sulaiman? Ada min fadli Rabbi. Ini keutamaan atau nikmat dari Tuhanku. Bapak habis dapat mobil baru, apa yang Bapak ingat? Kalau saya nggak naik jabatan ini rasa-rasanya susah saya dapat mobil ini. Karena naik jabatan saya bisa dapat ini. Besok harus naik jabatan yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang dapatnya mobil, mungkin nanti dapat rumah yang baru. Jadi jabatannya yang dia ingat saat itu. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi semua wasilah. Lulus Nabi Sulaiman itu, Bapak. Allah yang menyatakan lulus dan Allah yang menyebutkan Sulaiman itu meskipun dia memiliki semua kenikmatan itu, tapi dia hamba yang banyak melakukan ketaatan. Beda manusia sekarang, Pak. Baru dapat nikmat sedikit aja sudah lupa. Apalagi nikmat yang banyak, makin lupa lagi. Alhamdulillah ketika istrinya satu, taat rajin ke masjid. Terbuka peluang menjadi istri kedua, sudah mulai lupa hadir ke masjid dan seterusnya. Nah, Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan hidup. Ujian dia nggak main-main. Ya, dari berbagai arah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyiral muslimin, kita kenal dulu Nabi Ayyub ini. Siapa sih Nabi Ayyub ini? Dia termasuk keturunan Nabi siapa, Pak? Ibrahim. Dari jalur siapa, Pak? Ishak. Kemudian siapa lagi? Yaqub dan seterusnya sampai kepada Nabi Ayyub. Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil. Jadi Nabi ini Israel umat yang paling banyak Allah utus kepada mereka itu nabi-nabi. Di mana di sebuah wilayah namanya Thaniyah. Di mana itu? Di Hauran. Di mana dia? Fi biladish Syam. Kalau sudah bayangan Syam itu Bapak ingat wilayahnya di mana? Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan. Itu wilayah Syam kalau kita kenal dulu namanya. Tapi yang paling masyhur itu wilayah tertentu namanya apa? Palestina. Nah, masyiral muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Meski nabi yang paling banyak Allah sebutkan namanya itu Nabi
Musa, tapi Nabi Ayyub juga Allah sebutkan beberapa kali namanya dalam Al-Quran. Ya, di antaranya ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyebut nama Nabi Ayyub, Allah menyebutkan bahwa dia itu nabi yang mendapatkan risalah. Ya. Kemudian ketika Allah menyebutkan bahwa Ayyub ini orang yang mendapatkan petunjuk dan berada di atas jalan yang lurus. Dan Allah juga menyebutkan Nabi Ayyub, wa kadzalika najzil muhsinin. Allah menyebutkan Ayyub ini orang yang muhsin, berbuat baik. Dan yang terakhir, ketika Allah menyebut Nabi Ayyub, Allah menyebutkannya sesungguhnya Ayyub ini orang yang sabar. Nah, mari kita lihat ma'asyiral muslimin, beberapa potongan kisah dari Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub ini Allah uji. Allah berikan ujian kepada Nabi Ayyub. Setelah sebelumnya Allah memberikan kepada Nabi Ayyub ini kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya Bapak, kekayaan yang berlimpah. Kathratul mal, harta yang banyak. Kalau zaman dulu orang-orang punya harta banyak itu ditandai dengan hewan ternak yang banyak, punya onta yang banyak, sapi yang banyak, kambing yang banyak, tanah yang luas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ayyub ini anak yang banyak. Katsirul aulad. Aulad, anak yang banyak. Bukan hanya anak saja, al-abid juga, budak juga punya. Dan juga merupakan seorang tuan tanah. Banyak. Hidupnya mewah, bergelimang kenikmatan. Nah, ketika Allah uji ma'asyiral muslimin, Nabi Ayyub ini Allah uji. Maka Allah uji pertama kali yaitu melalui pintu harta. Pintu harta. Bagaimana caranya? Allah cabut nikmat harta itu, Allah musnahkan, Allah hilangkan, Allah ambil dari dalam kehidupan Nabi Ayyub. Hewan ternaknya mati, tak bersisa. Ada yang menyebutkan terbakar. Dalam sebuah sumber disebutkan ketika hewan ternak itu habis, Pak, tak bersisa, setan datang. Ayyub, kasihan betul kamu Ayyub. Dulu kau banyak harta, hewan ternakmu banyak. Ini enggak bersisa satupun. Apa kata Nabi Ayyub, Pak? Lah memang dulu enggak ada harta aku. Aku memang dulu enggak punya. Malah bagiku enggak punya harta ini merupakan kesempatan bagiku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berubah Pak Ayyub, tetap beribadah seperti biasanya. Normal beribadah, bahkan lebih semangat beribadah. Kalau kita gimana Pak? Punya bisnis, modal yang dikeluarkan cukup banyak, ada kendala dalam bisnis, bahkan terancam bangkrut, itu gimana? Ibadahnya mulai gimana tuh? Mulai kencang atau mulai enggak fokus? Atau mulai meninggalkan ibadah? Atau sebaliknya mulai beranggapan macam-macam sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bener nih. Masa saya usaha bikin bangkrut? Sampai begitu mungkin. Nabi Ayyub tidak bergeser sedikit pun. Hilang hartanya, habis semuanya, tapi ibadahnya tetap seperti biasa, normal, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Setan gelisah dia. Mana ini Ayyub ya? Harus kita coba dari pintu yang lain. Pintu apa Pak? Yang berikutnya dicoba. Pintu keluarga. Ya. Anak yang banyak tadi itu semuanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa
tinggal hidup sebatang kara. Sama siapa Pak? Istrinya. Adi kan anaknya banyak. Semuanya mati meninggal dunia. Kalau anak banyak mati satu, sedih gak Bapak? Punya anak berapa? 5. Saya yakin mungkin ada 1, 2, 3 jemaah mungkin punya pengalaman ditinggal wafat oleh anaknya. 1 saja. Pokoknya anak 5, 1 meninggal dunia. Ya, sedih gak ketika anak ini meninggal dunia? Sedih. Yang paling sedih itu istri biasanya. Karena dia merasakan betul perjuangan apa? Ya, mengandungnya itu. Perjuangan melahirkan itu. Ketika wafat melahirkan meninggal dunia, sedih. Apalagi sudah mulai besar. Sudah mulai tumbuh dewasa. Sudah banyak kenangan hidup bersamanya. Anaknya soleh lagi. Ketika wafat, sedih gak? Sedih. Orang baru lahir aja ketika wafat sedihnya, Masya Allah. Ya. Nah, termasuk ini mungkin kesedihan yang dirasakan oleh siapa Pak sekarang? Bapak Gubernur kita. Siapa? Bapak Ridwan Kamil. Ya. Sudah ditemukan anaknya? Belum ya? Apa musibahnya? Anaknya hanyut. Ya. Dan sudah dicari sekian jam, bahkan masuk hari kedua, mungkin sekarang hari ketiga belum menemukan titik terang di mana keberadaan anaknya. Nggak ada kejelasan. Ditambah sudah sedih nih, ditambah nggak ada kejelasan lagi. Sedihnya berlipat itu sudah. Ini ujian cobaan. Bahkan mungkin melebihi ujian-ujian dalam dunia politiknya. Ini dalam dunia keluarganya. Dan kita merasakan betul kesedihan dari keluarganya, ya, Bapak Gubernur kita. Ini tugas kita selaku saudara muslim, doakan. Semoga segera ditemukan, baik dalam kondisi selamat ataupun sebaliknya. Intinya ada titik temu. Nah, sebenarnya itu yang diminta. Kalau dia wafat, tunjukkan di mana jasad supaya bisa dikuburkan baik-baik. Itu ujian hidup. Satu orang kan, anaknya ada beberapa tapi satu orang. Apalagi kalau yang anaknya anak tunggal Pak. Anak tunggal, ditunggu-tunggu kelahirannya. Jadi ketika hadir 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggunya aja panjang. Apalagi sang istri dinyatakan dokter, istri Bapak susah hamil. Ya, ada masalah dalam produksinya. Tapi suatu ketika Allah berikan itu kenikmatan. Entah mengapa, Masya Allah, mampu hamil. Dan kemudian dalam proses kehamilannya itu banyak tuh upaya, usaha, ujian dan seterusnya sampai lahir. Masya Allah, ketika lahir anaknya Masya Allah sehat, wajahnya menggemaskan, sudah mulai berbicara, berjalan merangkak dan seterusnya, dibanggakan depan keluarga besarnya. Di usia yang ketiga sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Sedih gak Bapak? Sedih membayangkan gimana nanti proses berikutnya. Ini aja ditunggu susahnya minta ampun. Tapi Nabi Ayyub alaihi salam bukan 1-2 anak, bahkan lebih banyak daripada itu. Semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang, setan datang. Datang lagi dalam wujud manusia. Lagi-lagi mengingatkan kisah pilu itu kepada Nabi Ayyub. Tujuannya apa Bapak? Supaya Nabi Ayyub ini patah hati dia. Putus asa. Ayyub, sudah gak punya harta kamu. Kau pun ditinggal anak-anakmu. Kasihan betul. Sepertinya kau sudah ditinggalkan, wahai Ayyub. Gak ada yang peduli sama kamu. Bahkan Rabbmu, Tuhanmu sekalipun tidak menginginkan kebaikan dalam hidupmu. Apakah Nabi Ayyub patah hati, putus asa, berhenti ibadah? Tidak Pak. Bahkan Nabi Ayyub mengatakan, ya mungkin selama ini aku lupa, lalai beribadah karena anak-anakku ini. Tapi ketika Allah menghendaki anak-anak ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi jalanku supaya khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi Ayub tetap taat dia. Iblis merasa jalan sudah buntu. Setan mulai patah arah. Tinggal berikutnya ada yang berikan usulan. Ada satu pintu yang belum kita coba. Pintu apa? Pintu istri. Ya, nah ini istri. Ketika nanti kita sudah menua, ditinggalkan oleh siapa, Pak? Anak-anak kita kan. Bapak punya anak sekarang nih kecil, tumbuh besar, nanti sudah mandiri, berkeluarga. Tinggal gak serumah dengan kita? Ada yang tinggal, ada yang tidak. Anak itu kesannya itu mereka kalau sudah mandiri pengen punya kehidupan masing-masing. Pengen punya rumah sendiri. Karena kalau gabung sama orang tua, gabung sama mertua, itu dianggap ini anak belum mandiri. Dia ingin menunjukkan eksistensinya. Saya bisa punya rumah sendiri. Sehingga tak jarang orang tua itu ditinggal sendirian. Ditinggal bersama siapa? Kalau ayah ditinggal bersama ibunya. Tinggal hidup berdua sampai tua. Jadi teman sejati itu bapak siapa? Kalau bapak siapa? Istri. Lah anak Pak Ustaz, anak nanti punya kehidupannya sendiri. Mungkin ada di antara mereka yang mau tinggal bersama kita. Itu kebaikan dari mereka, bakti dari mereka. Dan sedih kita melihat tetangga sudah tua, anaknya sukses semuanya, disekolahkan sama orang tuanya, ketika sukses lupa sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya tinggal satu, tinggal ibu doang. Anaknya sukses, kalau datang berkunjung bawanya Mercy, Pajero, Fortuner, BMW. Tapi kita melihat orang tua ditelantarkan. Saya melihat di sebuah tempat itu di rumah, seorang ibu hidup sebatang kara, tinggal sendirian. Dia punya anak beberapa, sukses, bermobil mewah. Tapi anak-anaknya ini tidak merawat ibunya, tidak berbakti. Ya. Dia tetap berupaya memantau orang tua di rumah, dipasanglah CCTV Pak di rumah, untuk mengetahui dari jarak jauh gimana ini ibunya, masih hidup atau sudah mati. Bahkan untuk kebutuhan makan itu tetangga itu bergiliran antar makanan ke rumahnya. Rumah yang ditempati orang tua nggak ada yang bersihin. Tetangga itu kadang risih melihatnya. Tapi ini fakta, ada kejadian seperti itu. Jadi anak sukses di kemudian hari itu bukan jaminan dia akan apa? Ya, berbakti kepada orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi yang paling pasti itu adalah pasangan hidup kita istri. Ya. Mungkin sekarang sudah mulai kelihatan nih, anak-anak sudah besar, sudah nikah. Tapi Masya Allah yang setia menemani siapa Pak? Istri. Nabi Ayub pun sama, istri yang menemani, yang setia menemaninya dalam kondisi sehat ataupun sakit. Ya. Istri yang paling setia menemani suaminya. Kalau sudah kena stroke gimana Pak? Karena banyak orang kena stroke ya, terbaring sudah. Siapa yang mencukupi kebutuhan itu? Membereskan itu Bapak, popoknya, bajunya, nyuapin makannya. Kalau Bapak kan sudah nggak bisa tuh nyuapin itu. Masukin ke mulut itu, masuknya ke mulut tapi arahnya ke telinga itu. Udah nggak benar. Siapa yang nyuapin? Istri. Harus sayang sama istri. Karena kita nggak tahu situasi itu akan terjadi atau tidak. Nah, maka bersyukurlah ya, bagi yang diberikan oleh Allah Ta'ala istri yang solihah. Nah, ma'asyiral muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian diuji dengan anak, diuji dengan harta. Yang ketiga Pak, ujiannya sebelum istri, diuji dengan fisik. Manusia ini gak jauh-jauh ujiannya, dari harta, dari keluarga,
atau dari sakit. Coba lihat, umumnya orang ujian itu. Kalau enggak tahta kedudukan. Dan Nabi Ayub ketika diuji dengan ujian fisik enggak main-main, Bapak. Ya. Penyakitnya itu bukan penyakit sembarangan. Penyakit yang membuat dia dijauhi oleh semua orang, kecuali orang-orang yang masih sayang dan cinta kepadanya. Dijauhi oleh kaumnya, dijauhi oleh keluarganya. Karena penyakitnya itu dianggap penyakit yang menular, membawa musibah dan bencana. Ditinggalkan. Siapa yang masih setia, Pak? Istri. Kebayang nggak Bapak punya penyakit kulit itu? Ya, bau. Yang lain mungkin menghindar, tapi saya yakin istri itu yang setia menemani. Ada yang punya diabetes, Pak. Lukanya itu macam-macam itu, orang melihat geli itu kadang-kadang. Tapi istri yang setia membersihkan. Ya, ada yang sudah buang kotoran kan di dalam pampers, istri masih sehat. Istri yang membereskan. Nah, tapi kayaknya nggak juga deh Ustadz, saya punya tetangga itu sakit keras, dia ditinggal sama istrinya. Ada juga sih Pak yang begitu. Jarang juga begitu. Tapi umumnya istri yang solihah nggak seperti itu. Nah, fisiknya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit kulit. Kalau digaruk, Pak, digaruk ini bukan daki yang digaruk, tapi apa? Dagingnya. Garuk kepala kelihatan tulangnya. Yang keambil itu daging, Pak. Luntur daging itu, copot daging ini. Jadi penyakit kulit yang luar biasa. Baunya, auzubillah. Sehingga ditinggalkan. Tapi istri yang setia menemaninya. Dan ada beberapa kerabat, 2 orang kerabat yang berkunjung kepadanya suatu ketika pagi dan sore. 2 orang kerabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan begitu. Kerabat yang satu ngomong kepada kerabat yang lain, kasihan kita sama saudara kita ini Ayub. Sudah bertahun-tahun penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi penyakitnya itu bukan sebulan 2 bulan yang dihadapi Nabi Ayub, bukan 3 bulan, tapi bertahun-tahun. Ada yang menyebutkan 6, 7, ada yang menyebutkan 12, 13. Penyakitnya parah seperti itu. Nah, yang satu ngomong, kayaknya nih nggak sembuh-sembuhnya ini. Menurut saya, Ayub ini belum tobat dari maksiatnya. Nah, ini yang satu ngomong begitu, Pak. Berarti dia menuduh Ayub telah melakukan satu kemaksiatan yang sangat besar dan dia belum taubat sehingga Allah murka kepadanya. Jalan yang harus dia tempuh supaya sembuh, taubat. Yang lain menuduh Ayub ini kena musibah ini gara-gara ajaran yang dibawa olehnya. Nah, jadi tuduhannya macam-macam. Nah, anehnya kerabat yang satu yang dicerita tadi ini yang kerabat semua bala yang menimpa Nabi Ayub, baik terhadap dirinya, hartanya, dan anak-anaknya, maka hartanya hilang, anaknya wafat, dan diuji dengan fisiknya berupa penyakit yang teramat keras, muddatan tawilatan, masa yang sangat panjang, sehingga Nabi Ayub menjadi orang yang sangat lemah, ya, gak bisa ngapa-ngapain sendiri, harus dibantu oleh orang lain. Sehingga ditinggalkan oleh kaumnya membencinya, nggak mau mendekatinya, dan dia pun dituduh
terkena penyakit itu disebabkan karena ajaran yang dibawa olehnya dan juga karena maksiatan yang dilakukan olehnya. Sehingga masyarul muslimin da'allahu ta'ala Allah ta'ala wa syakka ilaihi ma alamma bihi min bala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menceritakan bagaimana Nabi Ayub ini berdoa kepada Allah. Ya. Wa ayyuba idna da rabbahu anni mas'ani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah pada Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya. Ini Allah yang bercerita. Kayak ingat Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya. Apa kata Nabi Ayub ketika berdoa kepada Rabbnya? Ya Rabb, anni, bahwasanya aku, sesungguhnya aku masaniyat turru, ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, ya Rabb, sedangkan engkau adalah yang maha penyayang daripada orang-orang yang menyayangi. Doanya simpel, sederhana, gak maksa doa. Apa doanya tadi? Rabbi anni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit ya Allah. Tapi saya tahu betul engkau adalah yang maha penyayang. Engkau yang maha pemberi solusi. Udah gitu, ya Allah sembuhin dong. Udah gak tahan, gak kuat. Tapi doanya seperti itu. Penuh tanda doa Nabi. Nah, apa yang terjadi berikutnya kepada Nabi Ayub? Bahkan dalam surat yang lain, wadkur abadana Ayub, dan ingatlah kepada hamba-Ku Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni masaniyas syaitan. Saya ini mendapatkan ujian melalui setan berupa penderitaan apa? Azab, siksaan, ya, dan bencana. Selanjutnya apa yang terjadi? Fastajaballahu lahu. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ayub. Diangkat itu semua ujian. Nah, sampai suatu ketika disebutkan, ya, ketika diuji tadi Pak, kulit-kulitnya itu, ya, semuanya diuji. Siapa yang menjadi makan Pak buat Nabi Ayub? Nabi Ayub kan udah lemah, kan bisa ngapa-ngapain. Yang jadi makan siapa? Yang menafkahi siapa? Istri keluar dari makan buat suami. Tidak tahu ngapain istri yang di luar supaya suaminya bisa tetap makan. Dalam sebuah sumber disebutkan, ya, sang istri menjual rambutnya itu indah, dikepang begitu. Satu kepang rambut itu dipotong dijual kepada penguasa, ya, orang istana. Kemudian dapat upah, dapat duit ini digunakan beli makan. Mendengar hal itu, istriku, kok bisa keluar? Ya, makanan itu dari mana? Dia istrinya. Sampai kemudian tidak dipasang, rambutnya dijual separuh. Marah dia, nggak boleh itu. Jangan kau lakukan itu. Apa? Tapi mau makan dari apa? Ya, kerja susah. Besok akhirnya satu bagian dijual marah besar ini, sangat besar. Sampai kemudian diusir lagi, keluarlah ungkapan itu. Ya. Ini satu sumber. Sumber yang lain disebutkan ketika Nabi Ayub, ya, berada di sebuah tempat pembuangan, ya, tempat yang tidak disukai, disenangi orang, tapi di situ di tempat. Ya. Jika istrinya dimakan, jika cari makan itu berjumpa dengan iblis berwujud manusia. Karena tadi diuji dengan fisik kan nggak bisa juga, bertahun-tahun sudah. Tapi Nabi Ayub tidak putus asa. Sampai iblis datang kepada istri, saya tahu bahwa dulu kau hidupnya tidak seperti sekarang. Kau dulu hidup berwujud mewah gitu. Kau dengan suamimu banyak mendapatkan kenikmatan, anak-anakmu sehat semuanya, menggemas. Tapi sayang ya,
Sekarang kau hidup menderita, kasihan betul hidup. Mendengar hal itu gak kuat tuh istri Pak. Ya, bahkan sebutkan dia teriak, menangis terjadi-jadi. Ketika penderitaan itu diingatkan, Pak, putus asa istrinya, lalu setan tadi ngomong, saya punya solusi gitu. Kemudian dia mengambil kambing, nah ini ada kambing. Caranya begini, bawa kambing ini ke suami, katakan pada suamimu, ya, sembelihlah kambing ini, tapi sembelihnya tidak boleh, ya, dengan nama Allah Tuhan, tapi sembelih untuk buat orang dibawa. Kalau begitu, oke lah, karena nggak tahan lagi dengan penderitaan dibawa. Sampai kepada suaminya diceritakan, tadi ada yang begini begitu, saya jumpa orang seperti ini, dikasih kambing, dia menjanjikan begini begitu dan seterusnya, dia akan memberikan solusi untuk kita. Marah Nabi Ayub, marah betul sama istri. Hei istri, kau tahu sudah bertahun-tahun aku menderita penyakit seperti ini, tapi aku tidak goyang, tidak bergeser sedikit pun. Kau tahu, aku mendapatkan nikmat dari Allah itu sudah 80 tahun lamanya. Hidup serba berkecukupan itu 80 tahun lamanya. Dan aku sudah menyiapkan diriku untuk penyakit ini 80 tahun pula lamanya. Bahkan bisa lebih daripada itu. Ini baru 6 tahun. Ini baru 13 tahun dan sebagainya. Ternyata Nabi Ayub menyiapkan hidup payah seperti itu, Pak, ya, untuk puluhan tahun. Ini baru 6 tahun. Marah Nabi Ayub kepada istrinya, diusir. Karena saking marah itu, karena dia istri ini melakukan perbuatan yang menurut dia tidak bisa ditoleransi. Sampai keluarlah sumpah dari itu kan. Nah istri pun terusir. Ketika terusir jauh, sang istri masih saja membayangkan suaminya. Dia tahu dia melakukan kesalahan, tapi ketika terusir pergi, tapi tidak jauh dia masih ingat sama suaminya. Nanti suami saya makannya pakai apa? Siapa yang ngurus dia? Siapa yang ngasih dia minum? Siapa yang bersihin lukanya? Nah, ketika seperti itu balik lagi ke tempat tadi. Dan ketika balik tidak menemukan sang suami. Ini dari satu sumber cerita. Nah kembali ke sumber tadi Pak. Ketika Nabi Ayub tadi berdoa kepada Allah, Rabbi wal Qur'an balana Ayub inna rabbahu anni masaniyat dur. Ini doa yang dipakai Pak ya. Wa anta arhamur rahimin. Ketika doa itu dipanjatkan Ayub, Allah kabulkan itu doa. Dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi ketika Allah kabulkan itu? Allah perintahkan kepada Ayub, urqud birijlik. Hentakkan kakimu ke tanah. Nah, itu caranya. Hentakkan kakimu ke tanah. Hada mughtasalun baridun wasyarab. Maka keluarlah air yang memancar dari tanah. Maka kata Allah, ini air sejuk. Minumlah dan mandilah dari air itu. Ada Al-Quran. Mujizat Nabi Ayub. Hentakkan kakimu tenang dan tendang tanah itu. Hentakkan ke bawah. Maka keluar air yang memancar. Kata Allah, ini air yang sejuk. Kau mandi dari air ini dan minum dari air ini. Apa yang terjadi berikutnya Pak? Diminum oleh Nabi Ayub air itu dan mandi daripada air ini. Dan mandinya disebutkan tidak berbusana. Semua kulitku kena dengan air. Ketika Nabi Ayub mandi dengan air itu, Masya Allah, seketika penyakitnya itu sembuh, kulitnya itu bersih, kulitnya itu cerah, penyakitnya itu hilang, bahkan lebih bersih daripada sebelumnya dulu ketika ia sehat. Dari riwayat yang lain adalah hadis, bukan dari Israiliyah, dalam hadis disebutkan ketika Nabi Ayub mandi itu atas izin Allah, itu air-air dari itu berubah menjadi apa? Belalang hewan. Belalang itu bukan belalang sembarangan, tapi belalang emas. Ketika berubah menjadi belalang itu diambil oleh Nabi Ayub, dikumpulkan dalam bajunya, diambil lagi. Seakan-akan Nabi Ayub tidak ingin melepaskan satu belalang emas pun. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, Ayub, ya, bukankah
waktu sangat tamak dengan keberkahan Mirath. Dikumpulin terus sama Nabi Ayub itu semua. Sehat Nabi Ayub, Pak. Sehat daripada sebelum, lebih sehat, lebih segar daripada dulu ketika dia sehat. Nah, ini dalam sebuah riwayat. Nah, kemudian dalam sumber yang lain tadi disebutkan balik ke istrinya, nggak ada sang suami di situ. Loh, suamiku mana? Kemana dia pergi? Kemudian beliau tak jauh dari situ ada laki-laki berwajah tampan, pakaian yang mewah, bagus. Dia tanya, wahai saudara, apa kau melihat di sini ada seorang laki-laki kulitnya penuh dengan luka, kudis dan seterusnya? Oh, saya tak lihat. Tapi coba kau lihat kepada kita ini. Wajah suamiku persis dengan wajahmu dulu ketika ia muda masih. Lalu laki-laki mengatakan, saya suamimu itu Ayub, saya Ayub itu. Masya Allah. Dan akhirnya masyarakat muslimin Allah kumpulkan lagi. Maka disebutkan dalam Al-Quran begitu kan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dalam ayat yang lain, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmatan minna wa dzikra lil albab. Berikutnya Allah kumpulkan dia kembali bersama istrinya. Terus sumpah tadi gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhud wa hud bi yadika tilkan fadrib bih." Maka ambillah olehmu ya, kumpulan daripada rumput-rumput itu, ada yang mengatakan ranting-ranting itu dikumpulkan jadi 100, kumpulkan satu kali. Sehingga sumpahmu telah kau tunaikan. Tak boleh melanggar sumpah meski dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak-anaknya pun dikembalikan, bahkan berlipat, 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Tadi banyak, sekarang makin banyak lagi. Hartanya tadi hilang, sekarang Allah kembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga kehidupan Nabi Ayub pun Masya Allah kembali seperti semula setelah dia melewati berbagai macam ujian kehidupan. Nah, inilah kisah Nabi Ayub yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pelajarannya adalah yang pertama bahwa sabar. Orang yang sabar disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dan ending dari kesabaran itu pasti indah. Baik indahnya itu saat di dunia ataupun di akhirat. Ada yang Allah majukan di dunia seperti Nabi Ayub, dibalikin lagi dari semua kemewahan hidup. Ada orang yang mungkin ketika diuji Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia, tapi Allah ganti di mana? Di akhirat. Mudah-mudahan masyarakat muslimin kisah Nabi Ayub ini motivasi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang sabar, sehingga kita mampu istiqomah dalam menjalani kehidupan ini meski berat ujian kita dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kita yakin semua ini merupakan ujian dari Allah. Barang siapa yang sabar, insya Allah dia akan mendapatkan balasannya. Kalau kita beranggapan kita yang paling susah ujiannya, ingat masih ada orang yang lebih susah daripada kita hidupnya. Kalau kita merasa orang yang paling kaya, ingat ada orang yang lebih kaya dibandingkan kita. Ada orang yang kaya tapi dia tidak tertipu dengan kekayaannya. Ada orang yang diuji dengan kefakiran, kesusahan hidup, tapi dia tidak bergeser dan tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang istiqomah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum